Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurullahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau hal karihal kafirun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qulul haqq walau kana murran. Al-hadis. Yang saya muliakan kepada jamaah yang kumpul, yang hadir di ini majelis, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan. Amin. Dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat dan maksud kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa berkumpul di kesempatan yang mulia, yaitu dalam rangka acara pengajian rutin khususnya malam Rabu untuk bapak-bapak. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin istiqomah mendapat daripada kemuliaan martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, barusan kita sama-sama yaitu membacakan sirah nabawiyah Maulid Sungguh Durar yang dikarang oleh Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita membacakannya walaupun kita tidak tahu artinya, tapi yakinilah ini semua menceritakan tentang kemuliaan Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan sering membaca maulid, baik maulid tiba atau maulid Sungguh Durar atau maulid-maulid yang lainnya, hingga kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, semakin dekat hati kita dengan Rasulullah SAW, semakin berpengetahuan tentang ajaran Nabi Muhammad SAW, semakin berakhlak mulia mengikuti Sayyiduna Muhammad SAW. Karena tidak ada yang lebih sempurna tentang daripada akhlak selain akhlaknya Rasulullah SAW, hingga Allah memujinya tentang kebesaran dan keagungan budi pekerti atau akhlak Sayyidina Muhammad SAW. Oleh karenanya maka kita wajib mengikuti, menjalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Allah pun memuji tentang martabat, kemuliaan, keagungan Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqul adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, mempunyai daripada budi pekerti yang agung. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya tentang bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, maka Sayyidatuna Aisyah berkata, kana khuluqul Quran, akhlak Nabi itu seperti Al-Quran. Sebagaimana pendidikan daripada orang tua kita
pasti ada kesalahannya. Tapi kalau kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, maka tidak akan ada sesuatu pun salah, saudara kaum muslimin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW an-insanul kamil, makhluk yang sempurna. Kira-kira orang tua orang kadang-kadang ayat anu salah mendidik daripada anak dan keluarga. Aya bantu. Aya. Jawabannya karena orang tua orang kesempurna. Jadi kadang ada orang tua mendidik daripada anak, mendidik daripada keluarganya dengan didikan-didikan yang tidak benar. Kenapa? Karena tidak sempurna. Tapi kalau ajaran Nabi, kalau didikan Nabi, kalau akhlak Nabi pasti benar, pasti sempurna. Itulah kita punya Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifatnya siti, amanah, tabligh, fatona. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada contoh yang lebih baik, contoh yang lebih utama, contoh yang lebih mulia selain apa yang telah dicontohkan, apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang ahsan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranil Karim, laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Nabi itu ada suri tauladan yang ahsan, ada suri tauladan yang sangat dan sangat baik. Wajib kita mengikutinya, wajib kita mencontohnya apa yang telah dicontohkan oleh Nabi dan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad, maka yakin hidupnya akan selamat. Bagi orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, pasti akhlaknya bakal benar. Kalau orang mengikuti Nabi Muhammad, pasti dalam usahanya akan benar. Kalau orang mengikuti Nabi Muhammad, pasti memimpin keluarganya akan memimpin dengan benar. Kalau mengikuti Nabi Muhammad, maka yakin para pejabat pun akan menjadi pejabat-pejabat yang baik. Kalau mengikuti Nabi Muhammad, pasti jadi para ulama pun ulama-ulama sebagai warasatul anbiya, ulama-ulama yang mengamalkan daripada ilmunya, saudara kaum muslimin. Oleh karenanya penting, sangat penting kita mengajarkan kepada keluarga kita supaya cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mempunyai daripada anak-anak kebanggaan daripada orang tuanya, yaitu anak-anak yang soleh dan solehat, asasara dengan ajaran, dengan pendidikan. Keluarganya mendidik kepada anaknya bagaimana anak supaya hubbi nabiyikum, supaya cinta kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang berumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, akan menjadi anak yang soleh, yang hormat, yang bakti kepada orang tuanya. Kalau di tengah-tengah keluarganya itu ada ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di tengah-tengah keluarganya orang tuanya nggak mengenal Nabi, ibunya nggak mengenal Nabi, bapaknya nggak mengenal Nabi, nggak mengikuti Nabi, maka tak mungkin dia memperoleh daripada anak-anak yang soleh, anak-anak yang punya akhlak, anak-anak yang berbudi pekerti. Kalau tanpa ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya nikmat yang paling besar adalah Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang paling besar bukan Al-Quran, bukan iman, bukan takwa, bukan juhud, bukan qanaah, bukan wara, tapi nikmat yang paling besar yaitu lahirnya Habibuna Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka kita bisa mengenal Al-Quran. Dengan ajaran Nabi Muhammad,
kita bisa mengenal hak dan batil. Dengan lahirnya Nabi Muhammad, manusia bisa juhud, bisa qanaah, bisa warah, bisa mengetahui sesuatu perkara yang madarat, dan bisa mengetahui sesuatu perkara yang maslahat. Karena itu semua dengan ajaran Nabi Muhammad, dengan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menyebabkan nikmat ke dunia ini bukan pejabat kita, bukan penguasa kita, bukan orang tua kita, tapi yang menyebabkan ada nikmat di muka bumi ini yaitu dengan lahirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berterima kasih kepada Sayyidina Muhammad. Artinya tidak mencintai Nabi Muhammad, artinya tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka tertolak rasa syukurnya. Jadi manakala kita bersyukur kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mestinya manusia tersebut mencintai, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan dikatakan sebagai orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tersebut tidak mengikuti Nabi Muhammad, kalau orang tersebut tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dusta ketika ada orang mengomong saya ahli ma'rifat, saya ahli hakikat, kemudian dia tidak ikut Nabi, kemudian dia tidak cinta Nabi, kemudian dia tidak menjalankan aturan Nabi, kemudian dia tidak berpegang teguh kepada syariat Nabi, maka pengakuan orang tersebut dusta dan bohong, saudara kaum muslimin. Bagaimana akan sampai kepada tingkatan orang yang bermakrifat? Bagaimana orang akan sampai kepada tingkatan orang yang hakikat kalau tidak ikut syariat Nabi Muhammad SAW? Semuanya harus mengikuti dulu syariat Nabi Muhammad. Semuanya harus mengikuti dulu, yaitu bagaimana ajaran Nabi Muhammad, dengan orang mencintai Nabi Muhammad, dengan orang ikut Nabi Muhammad, dengan orang berpegang teguh kepada apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi, maka akan sampai, akan bisa mengantarkan kepada tingkatan muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena surga pun diberikan dan disediakan bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Cuman kalau bercerita takwa itu gampang, yang sulit itu menjalankan bagaimana manusia tersebut jadi orang-orang muttaqin. Bisakah manusia jadi orang-orang muttaqin, mempunyai martabat mulia di hadapan Allah, kalau orang tersebut tidak ikut Nabi, kalau tidak cinta Nabi? Maka orang tersebut diragukan ketakwaannya, bahkan tak mungkin dia akan mendapatkan derajat mulia di hadapan Allah, tak mungkin dia menjadi orang-orang muttaqin kalau tidak menjalankan syariat Nabi, kalau dia tidak mencintai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi dengan mencintai Nabi Muhammad, dengan mengikuti Nabi Muhammad, maka manusia itu akan bisa mempunyai daripada martabat mulia di hadapan Allah, yaitu orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan dengan orang mencintai Nabi Muhammad, dengan orang mengikuti Nabi Muhammad, dengan orang patuh kepada Nabi, maka mereka mengambil, menjalankan apa saja yang diajarkan oleh Nabi, mereka mengikutinya, mereka mentaatinya, maka orang tersebut, saudara kaum muslimin, akan menggapai yaitu cintanya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi mencintai Nabi Muhammad itu jalan keselamatan dunia dan akhirat. Mencintai Nabi Muhammad jalan kebahagiaan dunia akhirat. Mencintai Nabi Muhammad jalan untuk menuju pintunya surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencintai Nabi Muhammad jalan untuk membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencintai Nabi Muhammad itu jalan pembuka daripada maghfirah Allah Subhanahu wa taala,
dengan mencintai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi bagi orang-orang yang tidak cinta Nabi, yang tidak ikut Nabi, yang tidak patuh Nabi, yang tidak mengetahui bagaimana risalah Nabi, bagaimana ajaran Nabi, bagaimana aturan Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena sebaik-baiknya aturan itu adalah aturan Nabi Muhammad. Sebaik-baik ucapan di setiap manusia adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ucapan Nabi itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada nabinya, kepada kekasihnya, yang sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma yantikuna 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, melainkan kecuali hanya wahyu Allah yang diwahyukan kepada Sayyidina Muhammad. Jadi ucapan Nabi itu wahyu. Pasti benarnya. Kalau Nabi bercerita di suatu kejadian yang akan datang, pasti terjadi. Kenapa? Karena wahyu. Beda dengan pengamat, beda dengan peramal. Yang namanya peramal, yang namanya pengamat, itu kadang benar, kadang tidak. Maybe no, maybe yes. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau ucapan Nabi pasti terjadi. Kalau ucapan Nabi wajib kita percaya dan wajib kita membenarkannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu digelari As-Siddiq. Kenapa digelari As-Siddiq? Karena selalu membenarkan Rasulullah SAW. Manakala orang lain mendustakan Nabi Muhammad, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq suka membenarkan Nabi. Sadaqta ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Maka digelari As-Siddiq. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu tidak ada keraguan. Ucapan Nabi itu adalah wahyu Allah. Beda dengan kita semua. Orang mah ucapannya kadang-kadang di hawa nafsu, omongan anak orang mah dicampur dengan bohong, dicampur dengan berdusta. Betul lah mana? Tapi kalau Nabi Muhammad itu ucapannya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita wajib mengikuti Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya ajarkan anak kita supaya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ditanya, "Nak, kamu itu harus lebih cinta kepada bapak apa kepada Nabi?" Orang tuh lebih cinta ke anak apa cinta ke Nabi? Cinta ke anak apa cinta ke Nabi? Cinta kepada anak apa cinta kepada baginda Nabi? Kemana? Ke baginda Nabi. Jawabannya pas cuma gampang. Kenapa? Kita harus lebih cinta kepada Rasulullah. Karena tidak akan ada bapak kalau tanpa Nabi. Tidak akan ada seorang tua daripada kalau tidak ada Nabi. Jadi gampang ke budak ngajarkan bagaimana ya budaknya lebih mencintai Nabi Muhammad. Kayak anaknya bertanya, kenapa saya itu harus lebih mencintai Nabi Muhammad? Karena tidak akan ada ibu bapak kalau tanpa Nabi Muhammad. Tidak akan ada orang tua kalau tanpa Nabi Muhammad. Dengan adanya bapak, dengan adanya ibu itu, dengan adanya Nabi Muhammad. Tidak akan ada kehidupan kalau tanpa Nabi Muhammad. Tidak akan ada dunia kalau tanpa Nabi Muhammad. Semuanya karena Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka lima khalaqtu afla. Allah tidak akan menciptakan 7 lapis langit, bumi, surga, neraka, alam semesta kalau tanpa menciptakan Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tapi di zaman sekarang cinta kepada anak itu karena hawa nafsu, bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Betul atau tidak? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau anaknya tidak makan, saudara kaum muslimin, tidak makan 2 hari, pasti orang tua jadi. Orang tua bingung, benar tak? Benar. Kenapa? Saya sedih, kenapa anak saya 2 hari sudah tidak makan, takut mati, benar tak? Tapi tak pernah sedih jikalau anaknya meninggalkan sholat. Tak pernah sedih ketika anaknya meninggalkan daripada membaca Al-Quranul Karim. Apakah ada orang tua bersedih melihat anaknya, berduka melihat anaknya sebagaimana melihat anaknya sakit ketika tidak makan, ketika anaknya tidak membaca Al-Quran, jauh dari Quran? Tidak.
membaca daripada Al-Quranul Karim. Jarang saudara kaum muslim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ada kehidupan, ada dunia, ada kita semua, itu disebabkan karena adanya Nabi Muhammad SAW. Karena Allah tak akan menciptakan seluruh alam semesta kalau tanpa menciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka sama-sama kita berupaya. Berupaya apa? Berupaya supaya bisa menyenangkan Nabi Muhammad. Berupaya dengan sholat, dengan ngaji, dengan zikir, baca ratib, cinta habaib, cinta ulama, dengan membaca sirah nabawiyah, salawat. Yang penting kita berupaya bagaimana hidup kita ini menyenangkan Nabi Muhammad. Bagaimana hidup kita ini menggembirakan Nabi Muhammad. Jangan sebaliknya hidup kita malah menyakiti Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti di zaman sekarang banyak orang-orang yang mendolimi daripada darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillah summa a'udzubillahi min dzalik. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu sebenarnya menyakiti daripada hati Sayyiduna Muhammad. Barang siapa di antara manusia yang mendalimi atau yang menyakiti terhadap keturunan Nabi Muhammad, menyakiti darah daging Nabi Muhammad, maka dia menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi. Jadi dalam hati kita berpura-pura saja kepada keluarga Nabi, maka fahuwa hadisin salasin, termasuk pada 3 golongan di antara manusia. Wa imma lizinatin, wa imma li ghairi tukhrin, wa imma li munafiqin. Berpura-pura saja. Berpura-pura tidak benci, pura-pura saja. Disebut cinta, mereka pasti cinta, pura-pura. Jadi pura-pura mahabbah, pura-pura cinta, padahal tidak cinta. Pura-pura saja tapi tidak benci, cuman pura-pura saja, maka termasuk kepada 3 golongan. Yang pertama, orang-orang penjinah, lighairut tukhrin, termasuk orang-orang yang kotor. Wa imali munafikin, kemudian termasuk orang-orang yang munafik. Artinya orang berpura-pura saja kepada keluarga Nabi, kepada ahli bait Nabi. Itu dimasukkan kepada kategori bukan pilihan kita. Yang pertama dimasukkan sebagai orang penjina, yang kedua diibaratkan daripada orang-orang yang kotor di antara dosanya, kemudian seperti orang-orang yang munafik. Apalagi kalau benci, apalagi kalau mendalimi, apalagi kalau merendahkan, kalau menghinakan. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad, manakala kita melihat cucu Nabi Muhammad, manakala kita melihat keluarga Nabi Muhammad dizalimi, disakiti, maka kita harus ikut sakit, harus ikut luka, harus ikut sedih. Karena kesedihan kita, luka kita, maka itu saudara kaum muslimin bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa ketika melihat Nabi didolimi, disakiti, kita sakit hati, kita luka? Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Di dalam keturunan Nabi Muhammad itu mengalir darahnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana saya tidak sedih? Bagaimana saya tidak luka ketika melihat keluarga Nabi Muhammad didolimi dan dihinakan? Makanya orang-orang yang tidak bersedih, orang-orang yang tidak, hatinya yang tidak luka ketika melihat keluarga Nabi dihinakan, itu orang pendusta, saudara kaum muslimin. Itu sebenarnya tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa tidak cinta? Melihat keluarganya, melihat darah dagingnya, apalagi darah dagingnya yang benar, apalagi darah dagingnya yang hak. Didalimi, kita diam, kita tidak sedih, kita tidak mendoakan. Pengakuan cinta Anda kepada Nabi bohong, dusta, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Habaib itu pengaman umat, bukan pemecah belah daripada umat. Ahlul baiti li amanul akhlil ardi, keluargaku merupakan pengaman ahli bumi. Ini hadis Nabi. Kita harus percaya kepada hadis Nabi karena itu wahyu dari Allah. Keluarga Nabi itu pengaman ahli bumi, pengaman daripada keburukan, pengaman daripada kemaksiatan, kedaliman. Orang-orang mengenal keluarga Nabi, mencintai keluarga Nabi, maka hidupnya akan aman. Saudara kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad. Pengaman, keluarga Nabi itu pengaman, bukan pemecah belah, bukan penghancur, bukan
Tapi keluarga Nabi pengaman umat, pelindung umat, yang mencintai umat begitu luar biasa, yang sebagaimana Nabi mencintai daripada umatnya yang begitu sangat luar biasa. Saudara kaum muslimin, ya begitupun darah dagingnya Nabi Muhammad, pasti ada akhlak-akhlak Nabi Muhammad yang menurun kepada darah dagingnya. Saudara kaum muslimin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada orang berbicara berkata Habib memecah belah umat segala macam, itu dusta. Kita percaya pada hadis Nabi. Ahli bait keluarga Nabi itu pengaman umat. Saudara kaum muslimin, pengaman atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Hanya kalau ada keluarga Nabi dihina, terima apa tidak? Ya. Terima apa tidak? Ya. Dari hati apa ente? Ya. Luka apa ente? Ya. Apalagi kemarin saudara kaum muslimin melihat kejadian, yaitu imam besar kita ditangkap, dipakaikan baju daripada tahanan, tangannya diblokir. Ya Allah ya Karim, karena sampai betina kaisuk jerikan. Jadi hati luar biasa. Subhanallah, cuma hanya bisa mendoakan nerangan kita, agak lagi mendoakan. Ulah sampai ngadoakan ente, kurang berjuang ente, ngadoakan ente, berjuang ente, tahu ente, ngejelek-jelek di belakang, sok tahu. Ini orang paling biadab, saudara kaum muslimin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, yamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kepada Nabi yang hak, yang sangat luar biasa. Tapi yakin, ini imam besar kita itu bukan orang sembarangan. Imam besar itu adalah waliullah, adalah aulia Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara para alim ulama yang mengatakan Habib Rizik itu wali. Saudara kaum muslimin, masyaallah, subhanallah. Maka yakin bagi orang yang mengganggu wali-wali Allah, maka Allah akan berikan peperangan baginya. Saudara kaum muslimin, berikan kehancuran baginya. Amin. Ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hanya enggak rela apabila melihat seorang suriah Nabi didalim. Kenapa? Karena keluarga Nabi itu membawa yang hak, membawa benar-benar risalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena kalau orang yang benar-benar berpegang teguh kepada agama, berpegang teguh kepada syariat, itu panas ibarat memegang daripada bara api. Kelan panas, dilemparkan, melepuh, dilemparkan, bisa hancur, bisa terbakar. Masya Allah. Jadi kalau orang yang benar-benar menegakkan syariat itu luar biasa. Godaannya, tantangannya, caci makinya, hinaannya, saudara kaum muslimin. Tapi insya Allah yakin Allah akan memenangkan dalam setiap langkahnya, akan dalam setiap langkahnya. Dan yakin para pendolim akan terpisah dan akan hancur. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita sama-sama doakan imam besar kita, mudah-mudahan diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuhnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini tentang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman sekarang itu banyak adu domba, banyak fitnah. Makanya kalau batin nonton TV kerjaan ini kena nonton TV, orang mau berita ulah nanti TV mah pas pombok lah guys. Soalnya berita-berita bohong. Oh, meninggalnya pombok film cemen ke Somalia. Ngali berita-berita kau itu nanti gua harus orang-orang kampung yang tidak tahu sesuai kadang-kadang tertipu dengan media yang dibulak-balik, saudara kaum muslimin. Padahal jelas-jelas nyata siapa yang jahat, siapa yang benar, siapa yang batil, siapa yang hak, siapa yang terdalimi, dan siapa yang mendolimi. Kita semua sudah tahu, saudara kaum muslimin. Karena syarat anak-anak pun tidak sepombok kalau ganti Inggris. Kalau penipuan hadirin kaum muslimin, bahwa berita hoax, benar benda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena tiap salat baca kirim Fatihah, tiap salat baca subhanallah limaula kelima maula wa liman nasir, untuk keselamatan daripada imam besar kita, saudara kaum muslimin. Luar biasa. Ya Habib Rizik bukan orang sembarangan. Apa cinta kepada umatnya itu bukti. Jadi bicara tentang hadis, tentang dalil itu bukan hanya ucapan saja, dijalankan. Bagaimana menegakkan syariat, bagaimana menegakkan Islam,
bagaimana menjalankan suatu perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Habib Rizik bukan ucapan saja tapi dijalankan. Yang mal itu menjalankan, yang sulit itu menjalankan. Ente kalau ngomong gampang, ma'ruf ngomong gampang, ngomong benar. Cuma SMA terjun, benar banget. Bagaimana qanaat, ngomong qanaat gampang, ngomong takwa gampang. Cuma nomor itu dijalankan, dijalankan dengan perbuatan. Itu yang mahal. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau sekedar ngomong gampang, takwa. Tapi yang mahal itu menjalankan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira Rizik benar apa salah? Imam besar benar apa salah? Benar apa salah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Musuh-musuh yang udah sing hancur. Amin. Salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Semoga dengan seringnya rutinan Koskipan mantap, orang kita kena isu, kena itu, kena ya, jadi mantap. Hadirin kaum muslimin. Karena yang akhir zaman kekacauan di mana-mana, kedoliman di mana-mana. Benar, orang perlu waspada, hati-hati, kuatkan iman, kuatkan langkah. Hadirin kaum muslimin di dalam menjaga daripada kualitas iman, kualitas takwa, kualitas kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad SAW, kualitas kecintaan kita terhadap kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harus bisa memilah dan memilih dari zaman ini. Hati-hati, ulah asal-asalan. Ketika kita menabrak berita, ulah asal-asalan mendengar, ulah ternaklah. Kita hadirin muslimin, supaya kita itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, cintana benar, mahabbahna benar, mengikuti nabina benar, mencintai keluarga nabina benar. Hadirin kaum muslimin, Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan umat Islam seluruh Indonesia bersatu. Amin. Umat Islam seluruh Indonesia bersatu. Amin. Itu bersatu melawan kedoliman, bersatu melawan kedustaan, bersatu melawan segala bentuk kemunkarotan, bentuk kedaliman. Karena dengan kebersatuan semua akan hancur, saudara kaum muslimin. Saya kira hijau Islam harus bersatu. Ulah pecah belah. Dalam pecah belah itu gampang. Untung orang-orang luar, untung daripada orang-orang yang mengadu domba. Maka sengaja diadu domba antara Islam dan Islam. Bahwa Islam bersatu, ulama bersatu, kiai bersatu, kiai hobi bersatu. Tidak ada selisih paham, sama-sama tujuan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Luar biasa, risiko amal ma'ruf luar biasa. Benar tak? Salat berisiko tak? Berisiko salat pendek. Tinggal salat, sujud, nikmat. Benar tak? Cuma lamun amal ma'ruf nahi munkar berisiko fitnahan. Benar tak? Berisiko caci makian. Ketika dijalankan pasti seperti itu. Tapi ini kewajiban saudara kaum muslimin. Karena para sahabat pun, kenapa para sahabat mempunyai daripada Allah memujinya? Mereka itu adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Mereka itu adalah sahabat yang paling baik, yang dikeluarkan oleh umat manusia yang paling bagus, yang paling baik. Kenapa? Allah memujinya. Mereka yang paling baik, yang paling bagus. Karena ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar. Karena selalu mereka itu menegakkan amal ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka jadi umat yang terbaik. Orang yang jadi umat yang terbaik di hadapan Allah, maka syaratnya ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna. Kita jalan ke nada. Insya Allah orang disebut sebagai umat-umat yang terbaik. Sallu ala Nabi Muhammad. Jalma-jalma anu cinta kepada Nabi. Walaupun jadi jalma-jalma anu cinta kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anu bukan hanya ucapan humbul tapi tembus ke hati. Ente kira-kira ketika ngali kemari berita ente pernah sedih tak? Luka itu. Luka itu. Kapan hancur hati nak antara ulama. Sedih luar biasa. Hadirin kaum muslimin, cuma orang hanya bisa belajar. Mudah-mudahan tapi kalau doa insya Allah, kapan mengalahkan di mana-mana, lumayan pun insya Allah kalah. Hadirin kaum muslimin. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan kekuatan doa, apalagi doa-doa orang-orang soleh. Hadirin kaum muslimin. Takdir pun tidak bisa dirubah dengan perkara, tapi bisa dirubah dengan doa. Saudara kaum muslimin, ilmu takdir bisa dirubah kurang berdoa. Hadirin kaum muslimin. Insya Allah, saudara kaum muslimin dengan yang doa, dengan yang turun, insya Allah, dengan yang berjuang, dengan yang menegakkan, insya Allah Islam akan diberi kemenangan oleh Allah. Amin. Mungkin yang bisa sampai ke mana, mudah-mudahan ada manfaatnya.
khususnya bagi anak anu hadir di majelis, maka semangat selalu hadir ke majelis Finatul Mukarramah, kompak selalu, jaga kebersatuan, loba alasan, hadir selalu, aktif selalu. Ini kesempatan terindah bagi ente ya bejalan. Kesempatan terindah, kesempatan terbaik kita bisa duduk di Habib, bisa kumpul di Habib. Nara anda, maka waktu ulah disia-siakan, ulah disia-siakan waktu jaga waktu itu. Ya luar biasa itu bisa berkumpul dengan Habib, muasyarah dengan Habib, berjumpa dengan Habib, hadir dengan Habib, mengkaji dengan Habib. Apakah itu bukan suatu keberuntungan? Itu suatu keberuntungan nanti. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan persatuan di antara sahabat saling ajakan, saling mengetar. Ayo orang hadir, ayo orang datang, ayo orang dongkap, ayo orang sumping, ayo orang duduk di majlis. Sama-sama ajakan, saling mengajak. Hadirin kaum muslimin. Anak ya ditunggu di sini anak. Semata-mata hadirin kaum muslimin, orang menghidupkan daripada syiar-syiarnya Allah, menghidupkan daripada agama Islam, menghidupkan daripada cahaya-cahaya kebenaran saudara kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim. Makanya saling mengajak, saling kompak, ulah saling malas-malasan, ngerapan teh sampai gara geuring saeutik malas. Sampai kus kitu tah. Tunu saeutik terus ada ulah sakeun dari kaum muslimin. Karena setiap hari, benar teh, setiap hari apa tuh banding ente. Sampai mana di usaha di pengajian. Atau capek usaha. Usaha mati suka soalnya teh mampu teh. Mampu kabehana itu orang teman pasti mampu. Urusan dunia. Benar teh. Ente kunaon? Isu ka sore mampu. Ti rohor ka, isu ka rohor mampu teh. Gawe. Mampu. Ente untuk gawe, untuk bekerja mampu ya kan. Bahkan di rohor di kasar mampu teh. Di isu di kasar mampu teh. Kenapa mampu? Jawabannya butuh. Jawabannya butuh ente. Karena ketika butuh pasti menghilangkan rasa capek hilang, lelah hilang. Sebenarnya ente gawe-gawe pasti capek. Benar tak? Ketika kerja, ketika usaha yakin pasti capek. Benar tak? Capek yakin. Gawe mau senang. Tapi kenapa dilakukan terus? Karena butuh. Ya begitu pun pengajian hadirin kaum muslimin. Walaupun lelah, walaupun capek, misalnya bunuh, dalam ente butuh. Agak ulah pernah bolos. Selama ente terkering ribu, kenapa jawabannya? Karena ente butuh tegurin Allah, butuh tegurin Allah, butuh tegurin sahabat Nabi, butuh jawabannya. Kenapa saya walaupun ada bunuh, ada mulia, ada gering saja. Kenapa saya memaksakan berangkat? Saya butuh. Meskitu. Tapi jelema teh butuh mah ente. Jelema teh butuh orang pengangguran, batur manggarawe, harusaha, harasir, bener teh. Karena dengan kebutuhan. Tapi mah teh butuh mah diam-diam mah. Sekali ini orang kira-kira pengajian butuh teh. Butuh teh. Butuh ridho Allah, butuh sahabat Nabi, butuh ilmu. Bener teh. Nah jelema anu bener-bener butuh, rasa capek malaya. Rasa lelah malaya, rasa males malaya. Kenapa? Butuh. Tapi lamun teu butuh ente bakal balas yakin. Ente teu butuh. Ya mana? Ya alasannya loba. Karena seakan-akan tidak butuh. Kepada urusan dunia unggul, hadirin kaum muslim, orang sangat butuh. Hanya untuk urusan akhirat kita tidak butuh. Artinya orang bukan hanya berjuang untuk perkara dunia, tapi orang sudah bisa berjuang untuk urusan akhirat. Benar? Jelema lawan mampu berjuang urusan dunia, tapi tidak mampu berjuang untuk urusan akhirat. Itu tidak adil, saudara kaum muslimin. Jadi manakala kita berjuang untuk dunia, berjuang juga untuk akhirat. Bukan kita dilarang untuk bekerja, dilarang untuk mencari apa, tidak, itu diwajibkan. Tapi ingat, Anda berjuang untuk dunia, jangan lupakan perjuanganmu untuk agama. Jangan lupakan perjuanganmu untuk akhirat. Demi keselamatan kita, dunia dan akhirat. Karena kan dia kadang ketemu bahwa kadang enak lagi nyit jelema-jelema ramanda. Ada apa? Mungkin jawabannya kurang butuh. Kalau kalian benar-benar butuh, insya Allah menang sahabat. Ente butuh sahabat Nabi, menang sahabat Nabi. Tapi itu mau menang. Ente butuh kurang Allah, bakal menang. Kenapa? Karena bakal mampu berjuang, mampu berkorban, ia tidak mau butuh. Tapi itu butuh, yang mau menang, ya Allah. Yang mau menang, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira paham anda? Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa alaik maqasidana wa bil lana ma madaya wa
العالمين السميع والحبيب الذي